Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sulistianingsih. Saya mahasiswi Universitas Bangmada Slawi, kelas 1A, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan membuat video komunikasi pada pasien yang mengalami gangguan persepsi sensorik. Sebelum menonton videonya, saya akan menjelaskan sedikit apa sih komunikasi pada gangguan sensorik itu. Komunikasi dalam bidang keperawatan merupakan proses untuk menciptakan hubungan antara perawat dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya untuk mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana tindakan serta kerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Gangguan proses sensorik atau SBD adalah suatu kondisi di mana tubuh dan otak memiliki kesulitan mengolah dan menanggapi rangsangan sensorik dari lingkungan. Beberapa orang dengan SPD hipersensitif terhadap suara keras atau makanan berstruktur yang berbeda, atau mungkin gelisah oleh tekstur pakaian. Gangguan penglihatan atau kehilangan penglihatan adalah penurunan kemampuan untuk melihat pada tingkat yang menyebabkan masalah yang memerlukan suatu alat, seperti kacamata. Beberapa orang yang juga memiliki kekurangan kemampuan untuk melihat karena tak memiliki akses kacamata atau lensa kontak atau biasa juga disebut dengan soft lens. Cara berkomunikasi kepada pasien yang memiliki gangguan sensorik. Yang pertama, sedapat mungkin ambil posisi yang dapat dilihat klien. Bila ia mengalami kebutuhan parsial atau sampaikan secara verbal keberadaan atau kehadiran perawat ketika Anda berada di dekatnya. Yang kedua, identifikasi diri Anda dengan menyebut nama dan peran Anda. Yang ketiga, berbicara menggunakan nada suara normal, karena kondisi klien tidak memungkinkan menerima pesan verbal secara visual. Nada suara Anda memegang peranan besar dan bermakna bagi klien. Yang keempat, terangkan alasan Anda menyentuh atau mengucapkan kata-kata sebelum melakukan sentuhan pada klien. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, permisi. Perkenalkan, nama saya Sri Sulistianingsih. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan pada pasien yang memiliki gangguan sensorik pada penglihatan. Tujuannya untuk mengkaji kesehatan pasien yang memiliki gangguan sensorik ya Bu. Di sini Ibu memiliki gangguan sensorik pada penglihatan. Sebelumnya bisa disebutkan nama dan umur? Nama saya Popom, umurnya 35 tahun. Sebelumnya, saya izin bertanya, apakah sudah lama Ibu memiliki gangguan pada penglihatan? Sudah, Mbak. Sejak kapan Ibu mengalami gangguan penglihatan? Sejak umur 10 tahun, saya sudah mengalami gangguan penglihatan. Terus bagaimana cerita kronologi Ibu mengalami gangguan penglihatan? Waktu itu saya habis pulang kelompok, saya menggunakan motor, dan saya pas itu lagi setengah sadar, jadi saya tidak sadar kecelakaan menabrak sebuah mobil. Waktu Ibu mengetahui Ibu mengalami kebutaan, Ibunya pernah dirawat atau berobat jalan? Dahulu saya
menjalani berobat jalan, tapi sekarang sudah berhenti. Lalu ibu masih melakukan rawat jalan atau pengobatan? Saya sudah berhenti lama karena saya dan keluarga mengalami keterbatasan biaya dan tidak memiliki biaya yang cukup. Jadinya saya terpaksa untuk berhenti pengobatan berjalan. Terus bagaimana Mbak melakukan aktivitas sehari-hari? Apakah mengalami kesulitan? Untuk aktivitas sehari-hari, untuk kegiatan yang masih saya bisa lakukan sendiri, saya lakukan sebisa saya. Kalau tidak bisa, saya meminta bantuan kepada keluarga saya. Apakah ibu mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari? Awalnya saya kesulitan, terus saya berusaha sedikit demi sedikit agar saya bisa untuk melakukan aktivitas saya sendiri, agar saya tidak terlalu merepotkan keluarga saya. Terus aktivitas apa yang bisa ibu lakukan sendiri? Untuk sekarang alhamdulillah saya sudah bisa makan sendiri, minum sendiri. Alhamdulillah ibu sudah sedikit demi sedikit melakukan kegiatan sehari-hari ya Bu. Yang bersyukur alhamdulillah. Lalu apakah selama ini ibu mengalami keluhan? Saya sering mengalami pusing, lemas kayak gitu Mbak. Sekarang boleh nggak kalau saya mengukur tanda-tanda vital ibu? Kalau boleh tahu tanda-tanda vital itu apa Mbak? Tanda-tanda vital itu meliputi tekanan darah, terus mengukur suhu ibu, suhu badan ibu, terus untuk mengukur nadi dan pernafasan ibu. Oke Mbak, boleh. Apakah ibu sudah bersedia untuk saya ukur tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhunya? Boleh Mbak. Baiklah, kalau begitu saya siapkan alatnya dulu ya Bu. Iya. Permisi Ibu, ini alat tekanan darah untuk mengukur tekanan darah Ibu. Apakah ini terasa sakit? Enggak Mbak. Ini. Permisi ya Ibu, saya ukur dulu. Saya mulai ya Bu. Iya Mbak. Saya ulang ya. Tekanan darah Ibu rendah 100/60. Saya catat dulu ya Bu. Sekarang saya ukur suhu Ibu ya Bu. Iya Mbak. Permisi Ibu, ini diletakkan di ketiak Ibu untuk mengukur suhu badan ya Bu. Permisi, ini tolong dikapit. Tunggu sampai 1 menit ya Bu, sampai termometernya berbunyi. Iya Mbak. Baik Ibu, ini sudah berbunyi ya. Permisi saya lihat. Suhu Ibu normal.
36,2 derajat Celcius ya Bu. Saya catat dulu. Untuk selanjutnya saya akan mengukur nadi Ibu. Permisi ya Bu, saya pegang tangan. Ini dilakukan selama 1 menit ya Bu. Saya mulai sekarang. Baik Ibu, sudah. Baik Ibu, nadi Ibu 87 kali per menit ya Bu. Untuk selanjutnya saya akan memeriksa pernapasan atau respirasi Ibu. Prosedurnya saya akan meletakkan tangan saya ke atas perut Ibu ya Bu. Waktunya sama 1 menit. Saya lakukan sekarang. Apakah sudah siap? Siap. Permisi ya Bu. Saya mulai. Baik Ibu, pernapasan Ibu itu 18 kali per menit. Itu normal ya Bu? Baik Ibu, saya sudah melakukan tindakan atau pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu. Diketahui tekanan darah Ibu itu rendah. Sebaiknya Ibu lebih banyak minum air putih, pola makannya dijaga, dan istirahat yang cukup ya Ibu. Untuk pola makan sendiri Ibu bisa mengkonsumsi banyak daging-dagingan ya Bu. Iya Mbak. Baiklah, untuk pengajian pada pasien dengan gangguan sensorik dan pemeriksaan tanda vital sudah selesai lakukan. Kalau misalnya butuh atau apapun atau ada keluhan apapun bisa telepon saya, ya Bu. Iya Mbak. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Iya Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi.